Sudah siap Pak ya? Siap. Oke, monggo. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mana hari ini sehat semua atau ada yang kurang sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Pak. Ah, semuanya sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas boleh memimpin doa. Ketua kelasnya Mas Arif. Baik, Ya. teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Terima kasih Mas Arif telah memimpin doa. Sebelum dimulai lagi, Bapak mau absen dulu untuk Mas Adit yang enggak masuk ya. Mas Adit, ya ada. Hadir Pak. Mas Arif, Hadir, barusan doain Pak. Oke, siap. Mas Gofar, Hadir. Mas Hanan, Mas Hanan Hanan sakit. Hanan nggak? nggak hadir Pak, tadi ketemu di jalan ngajak bolos Pak. Waduh, itu yang susah itu. Ya, saya kan orang baik-baik Pak. Ya. Iya Pak, jangan ditiru loh Pak. Jangan. Jangan ditiru ya Mas ya. Nanti kalau Ya, bolos saya kan anak baik-baik Pak. bolos jadi dampaknya kan ke depannya. Jadi bolos. Ya. Kemudian Mas Isan, Nisan sakit, Pak. oh Isan sakit. Oh iya, ini kan masih dalam kondisi pandemi ya. Jadi nanti tolong dijaga kesehatan juga, jangan sampai kelelahan, istirahat yang cukup. Kalau hujan nanti ya ngiup dulu, jangan hujan-hujan, gitu ya. Baik. Mbak Sabilia ada? Hadir, Pak. Ya, yang terakhir Mbak Wulan. Hadir, Pak. Semuanya hadir ya? Hadir. Hadir. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Bapak mau tanya dulu, adakah yang masih ingat materi minggu lalu? Korbannya rusak kabeh, Dik. Saya, Pak. Ya, Bu. Materinya Ya, Bu. tentang routing statis, Pak. Oh ya, materi tentang routing statis, Ci. Iya, Pak. Kok itu Mas Adit kayak lemas itu kenapa, Mas? Ini Pak, tadi belum sarapan Pak. Jadi lapar nih Pak. Aduh. Makanya Mas jangan lupa sarapan dulu biar nanti semangat belajarnya. Tapi jangan kenyang-kenyang, nanti ngantuk ketika pembelajaran. Ya. Nah ini lapar tapi ngantuk Pak. Itu yang susah itu. Oke, nanti habis pembelajaran bisa langsung istirahat makan. Iya Pak. Iya. Oke, saya mau bertanya lagi untuk materi yang tentang routing statis yang kemarin ya. Ya, Routing statis itu apa toh? routing statis. Saya, Pak. Ya Mbak. Routing statis itu adalah pemberian rute atau jalur pada router secara manual oleh administrator jaringan. Oke, benar. Jadi routing statis itu adalah pembuatan router dari router secara manual oleh operator administrator jaringan. Oke, materi hari ini kita melanjutkan materi kemarin. Kan kemarin itu sudah teori, Bapak sudah jelaskan tentang routing statis, tentang konsepnya, tentang pengertiannya. Hari ini kita akan melakukan konfigurasi routing statis. Oke, sebelum saya mulai, saya ada sedikit motivasi untuk teman-teman sekalian. Untuk materi hari ini nanti kan kalian bisa gunakan ketika kalian bekerja, ketika kalian itu nanti ada job di luar, nanti kalian bisa gunakan proses routing ini untuk memanajemen jaringan kalian. Oke, Iya Ya Pak. Pak. oke. Sebelum Bapak tampilkan dulu untuk materi hari ini. Pak Imam, apa? Lab 5 sudah bisa kau. Nakolin kan, oh? Apa 11 MB? Materi ini adalah konfigurasi routing statis. Kelihatan ya, Nana? Kelihatan, Kelihatan, Pak. Pak.
tujuannya adalah, yang tujuan intinya itu kalian tuh ketika nanti setelah melihat PowerPoint ini kemudian ada video konfigurasi juga, nanti kalian itu bisa konfigurasi secara routing statis itu secara tepat. Oke. Yang kedua nanti kan ada LKPD juga, jadi nanti melalui LKPD kalian bisa menguji hasil dari konfigurasi itu secara teliti dengan Cisco Packet Tracer. Ya, yang ketiga melalui kegiatan praktek nanti dan diskusi, nanti kalian bisa membuat laporan hasil konfigurasi routing statis secara tepat dan nanti bisa dipresentasikan ke depan. Gitu ya. Ya, Pak. Model pembelajaran dan penilaian dan media, nanti Bapak menggunakan model pembelajaran adalah problem based learning. Penilaiannya adalah penilaian praktikum, penilaian pengetahuan, nanti pakai Google Form, dan penilaian sikap. Jadi nanti anak-anak ketika pembelajaran dimulai, Bapak juga menilai sikap kalian itu gimana selama pembelajaran berlangsung. Apakah pengantuan, apakah rame sendiri, apakah perhatian, gitu ya. Nanti media pembelajarannya adalah pakai video, kemudian PowerPoint ini yang Bapak pakai, kemudian sama Cisco Packet Tracer. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan tampilkan sedikit tentang cara konfigurasi routing. Ya. Bapak langsung pakai 3 router, nanti kalian bisa lihat melalui video ini. Suaranya kedengeran anak-anak? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Nggak kelihatan? Videonya kelihatan nggak? Ya, sudah kelihatan Pak, Kelihatan, Pak. suaranya. Ya. Itu speakernya mati itu, Pak. Iya, kayaknya speakernya ini pas. Jadi anak di sini nanti kan untuk PC yang ke switch dan switch yang ke router nanti menggunakan dari video itu menggunakan kabel strike gitu. Oke anak-anak, oke teman-teman, tadi sudah saya dapat tampilkan ya tentang video secara singkat setting routing statisnya. Oke, teman-teman sendiri apa sih yang ditangkap dari video tadi? Ada yang bisa jawab? Terus konfigurasi. Proses konfigurasi routing statis. Iya, benar. Proses konfigurasi routing statis. Ada lagi? Ya, ada Pak. Ya, konfigurasi routing statis menggunakan 3 router Pak. Ya, menggunakan 3 router.
Oke, tadi video konfigurasinya sudah Bapak sampaikan, kemudian nanti Bapak akan juga sampaikan juga tentang cara konfigurasinya secara tulisan yang menggunakan PPT. Nanti kita akan menggunakan 3 router sekaligus. Ya, yang satu ini router 3 router, kemudian 3 switch dengan 4 PC. Ya, Bapak jelaskan dulu caranya. Untuk konfigurasinya kita pakai CLI atau Command Line Interface ya kalau nggak salah ya, di masing-masing routernya. Kemudian cara konfigurasinya, yang pertama kita akan memberikan IP address pada masing-masing port di routernya. Untuk router 0 atau router 1 kita menggunakan perintah yang seperti bawah ini, enable, kemudian konfigurasi terminal, kemudian interface FA. Ini adalah interface yang digunakan ya, ke atas lagi, yang digunakan untuk menghubungkan antara switch dengan router. Itu pakai FA 0/0 di router 1. Kemudian IP-nya dengan perintah IP address 192 ini digunakan untuk memberikan IP pada interface FA 0/0 pada router. Dan perintah no shutdown itu digunakan untuk mengaktifkan kembali atau mengaktifkan portnya. Kemudian untuk yang port FA 1/0 itu sama perintahnya, cuma bedanya itu IP yang digunakan. Nah, ini belum Bapak ganti. Kalau FA 1/0 itu menggunakan 192.168.1.1. Nah, yang membedakan di sini. Jadi masing-masing router, masing-masing port router itu berbeda-beda. Ya. Kemudian ini yang router 1, kemudian yang router 2, yang router PT1 itu router yang kedua, itu caranya sama. Yang membedakan lagi itu di bagian ini IP-nya. Untuk FA 0/0 di router 2 itu IP-nya adalah 30.1, yang di port FA 1/0 itu IP-nya adalah 1.2, sesuai dengan gambar ini ya. Router yang ketiga, router yang kedua itu ada 3 port nanti. Yang terakhir adalah FA 6/0 yang kita tambahkan sesuai video tadi, cara menambahkan portnya. Itu IP-nya beda lagi, caranya sama, cuma interface dan IP-nya itu berbeda ya. Kemudian yang konfigurasi router 3 itu juga sama, pakai interface config, kemudian yang beda lagi di IP-nya. Untuk yang FA 1/0 itu yang berbeda juga di IP-nya. Jadi intinya dalam konfigurasi pemberian IP itu perintahnya cuma sama, caranya sama, tapi yang membedakan adalah pemberian IP. Jadi nanti ketika saya bagikan LKPD, kalian itu mengerjakan, jangan lupa dilihat IP-nya itu harus berbeda untuk masing-masing. Kalau sama, nanti terjadi tabrakan data atau IP-nya nggak bisa dipakai atau error, itu sering sekali. Itu ya. Yang selanjutnya adalah setelah kita memberikan IP pada masing-masing router, kita akan memberikan rutenya, jalurnya dengan cara ini. Untuk router PT0 kita enablekan lagi, kemudian konfigurasi terminal, kemudian IP route. IP route ini digunakan untuk memberikan jalur yang menghubungkan antara ini yang kita akan pakai, yang kita pilih yang mana. Kalau router 1 nanti kan keluar untuk mengakses ke sini, router 2 port FA 0/0 itu lewat yang port FA 1/0. Kemudian untuk mengakses FA 0/0 router 3 juga melewati 192.168.1.2/24 di FA 1/0 router 2.
gitu ya. Nanti di router 1 ada 3 caranya. Kemudian ini untuk settingan router 2-nya cuma ada 2 root karena nanti router 2 itu menggunakan untuk mengakses ke sini dan ke sini. Itu cuma menggunakan 2 router. Sedangkan untuk yang router ketiga dia menggunakan 3 router. Karena apa? Router ketiga nanti dia menghubungkan antara mengakses ke sini dan jalur yang akan digunakan ke sini dan ke sini. Yang terakhir setelah nanti sebelum konfigurasi ya, nanti ya, kita akan menyetting IP masing-masing ini, masing-masing PC sesuai dengan network yang ada di sini. Kalau sini ada 21.1, otomatis yang PC 0 adalah 21.2, satu netnya adalah /24 dan seterusnya sesuai dengan network yang terhubung pada PC tersebut. Kemudian untuk mengecek hasil konfigurasinya, nanti bisa melakukan ping antara network. Yang Bapak ambil contoh ini adalah ping PC 1 ke PC Maaf ya Mas. PC 1 ke PC sini, ke PC 0. Udah ada kuncinya. Nanti ketika ping pertama kali berbeda jaringan itu pertama kali pasti ditemukan request template. Jangan khawatir, itu nggak error. Itu adalah proses ketika routing itu berjalan. Gitu ya. Paham anak-anak? Apa? Oke. Sebelum Bapak membagikan LKPD, silakan nanti teman-teman Bapak bagi kelompoknya nanti untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak kasih ke kalian. Sabo udah Oke, selesai. untuk kelompok 1 nanti Mbak Sabinia, yang kelompok 2 nanti Mbak Bulan, kelompok 3 nanti Mas Arif, kelompok 4 nanti Mas Aditya sama Mas Gofar. Jelas nggih? Jelas, Pak. Yes, Pak. Jelas. Oke. Selanjutnya Bapak akan meng-share LKPD lewat grup kelas. Nanti kalian bisa lihat ya LKPD-nya. Bapak tampilkan sedikit LKPD-nya. Nanti ini LKPD-nya yang akan kalian gunakan. Yang akan kalian gunakan untuk praktikum nanti hari ini. Nanti di sini ada langkah kerjanya. Kalian perhatikan langkah kerjanya. Kalian disuruh apa nanti di situ. Ini Bapak perjelas juga di bagian PPT-nya. Nanti kalian dari LKPD itu, ini adalah LKPD-nya, soalnya adalah ini, kasusnya adalah ini. Nanti kalian untuk mengidentifikasi perangkatnya, kemudian IP-nya, kemudian ya permasalahannya Devel itu permasalahannya apa saja yang ada di situ. Nanti kalian lihat, nanti filenya bisa di-download di sini. Nanti Bapak share ke grup WA juga untuk file paket tracernya, kemudian nanti cari solusinya, kemudian terapkan solusi yang kalian tentukan pada routing di atas. Nanti solusinya berupa konfigurasinya ya teman-teman. Kemudian nanti setelah penerapan solusi, kalian analisislah hasil dari penerapan tersebut, kemudian dipresentasikan ke depan. Oke? Ya, Pak. Sampun, oke, kalau sudah boleh mulai diskusi. Saya Bapak tampilkan untuk masalahnya, nanti kalian diskusikan juga. Diskusi berapa menit? 1 menit cukup nggih? 10 menit Pak, 10 menit Pak. 10 menit. Oke, 10 menit ya, dimulai dari sekarang, silakan. Yang pertama nanti kalian analisis dulu permasalahannya itu apa di situ. Ya, nanti kalau udah ketemu permasalahannya, Bisa nong perjalanan. ke selanjutnya. Oke. Anu YouTube download. Oke. Kelompok 1 gimana? Ada kesulitan? Orang nganggo ide maksudnya. Untuk proses awal ketika melakukan ping itu masih time out dikarenakan masih dalam proses, Pak. Oh, gitu. Oh iya, harus ada Iya. proses PDKT. Jadi nanti tap out itu nanti bisa ditunggu Mbak, nanti ketika dia selesai di ping yang terakhir itu dia kan sudah reply form tinggi.
Oh, iya. Untuk kelompok 2 gimana, ada kesulitan? Belum Pak, belum ketemu permasalahannya. Waalaikumsalam. Ya. Kelompok 3 gimana? Aman Pak. Iya, aman ya. Nah, cari kelompok 3 ini. Kelompok 4. Sebentar Pak, ini tinggal sedikit lagi Pak ini Pak. Oke, siap. Kalian lebih empat. Iya Pak, kelompok 1 tidak ada Pak. Ya, Salah. siap. Oke. Sudah? Kalau sudah, untuk selanjutnya yang kalian analisis adalah topologinya. Topologi apa sih yang digunakan di situ? Kemudian peralatan apa sih yang akan digunakan di situ? Yang ketiga adalah konfigurasinya gimana untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bapak kasih waktu 10 menit lagi nggih? Ya, Pak. Kelompok 1 gimana? Aman? Ada kendala tidak? Tidak ada Pak. Ada. Kelompok 3 Udah ada ada PDKT-nya? pertanyaan? Langsung? Ada Pak. Untuk IP address-nya dianalisis juga Pak. Ya, dianalisis juga. Nanti IP-nya itu yang digunakan itu apa saja, kemudian subnet-nya itu yang apa saja, nanti dianalisis juga. Oh iya Pak. Kenapa itu? Kelompok 4 dan 2 gimana? Udah capek banget. Apa? ini. Bukan. Udah, Pak. Motor kayak Oke. LAN tadi Sudah? itu Kalau sudah- panik itu, panik bukan. Lanjut ya. Oke, setelah kalian nanti menentukan konfigurasi untuk langkah selanjutnya, proses selanjutnya untuk proses perancangan masalah selanjutnya, kalian perbaikilah ini routing ini yang sudah saya buat tadi, yang sudah saya sampaikan kalian. Perbaikilah dengan cara menerapkan konfigurasi yang kalian lakukan tadi saat diskusi tadi ya. Ya, Pak. Ya. Kita kasih waktu sekitar 15 menit untuk memperbaiki karena nanti prosesnya cukup jelimet ya, cukup sulit. Nanti dikerjakan yang teliti ya. Kalau nanti salah katanya, salah penulisannya nanti pasti error. Diteliti ya. Itu Bapak Ya, kasih Pak. waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Untuk kelompok 1 ada kesulitan tidak ketika konfigurasi? Tidak ada Pak. Ya, tidak ada. Sudah Kelompok 4 berjalan sudah selesai? integrasi. Wan. Aman. Ya, Pak Adit, Mas Adit ini cepet ini bisa. Kelompok 4 bagaimana? Kelompok 2 ya yang belum ya. Kelompok 2 bagaimana? Aman tidak kelompok 2? Aman. Ini kelompok yang belum saya cek, kelompok yang ketiga bagaimana? Aman Pak. Oke, aman semuanya ya? Aman, Pak. Ya jangan lupa itu kan udah Kelompok dari 4 belum Pak. kelompok 4 belum. Mau tanya ini Pak. Ya, Ini gimana? di PC disetting sekalian Pak. Ya disetting sekalian IP-nya ya, nanti kalau nggak disetting itu pasti nggak bisa ngoping karena nggak ada IP. Sama iya, dicek Pak. yang lainnya juga sudah ada IP-nya belum, kalau belum dikasihkan IP-nya juga. Oh iya Pak. Oke, kalau sudah kita akan melanjutkan proses selanjutnya. Sudah belum teman-teman untuk konfigurasinya? Nah, Sudah, Pak. Kalau sudah kita akan Sudah, Pak. melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu mempresentasikan hasil dari yang kalian temui tadi, dari proses pencarian masalahnya bagaimana, kemudian analisis peralatan dan IP dan topologi yang digunakan serta konfigurasinya. Oke, kita mulai dari kelompok berapa dulu nih? Kelompok 1 dulu ya. Ya, nomor 1. Satu, Pak. Oke, kelompok 1 silakan.
Ada yang mau silakan untuk presentasi? Ya Pak. Sehingga harus dikat. Ini videonya nih, apa enggak? Sudah Pak. Sudah, oke. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Saya Pak, tanya Pak. Ya, silakan kelompok 1 ke Pak Mas Gofar. Ya, itu kok waktu ping awal masih ada keterangan time out ya Pak? Ya. Monggo. Untuk proses awal, ini baru jawaban ini Pak. Untuk proses awal ketika melakukan ping itu masih time out dikarenakan masih dalam proses Pak. Ya, benar sekali. Karena masih proses, itu masih temp. Oh gitu ya. Kelompok 2, boleh presentasi? Ya Pak, terima kasih waktunya. Ada yang ditanyakan? Untuk kelompok presentasi kelompok 2? Tidak Pak, sudah jelas Pak. Oke. Kelompok 3? Sekarang di kelompok 3 untuk presentasi. Ya Pak. Oke, bagus sekali presentasinya. Ada yang ditanyakan enggak dari hasil presentasi kelompok 3? Saya Pak. Itu untuk subnetnya menggunakan subnet kelas apa ya Pak? Itu ke saya atau ke kelompok 3, Bu? Ya, Mbak. Ke kelompok 3. Ke Mbak. Kelompok 3 siapa ya? Mbak Wulan. Iya. Itu untuk subnetnya menggunakan subnet kelas apa ya, Mbak Wulan? Kelas C Mbak Lia. Oh iya. Jadi itu subnet kelas 24 itu adalah non subnet untuk kelas C, atau subnet awal untuk kelas C. Tinggi. Kemudian yang terakhir sebagai penutup presentasi hari ini adalah kelompok 4. Silakan kelompok 4. Ya Pak. Sudah Pak. Ada yang bertanya untuk kelompok 4? Ada Pak. Jelas. Jelas banget ya. Sekali Pak Jrek. Oke, dari kegiatan di atas, apakah kegiatan itu yang kita lakukan sekarang itu menyenangkan atau tidak? Menyenangkan dan mudah. Ya, sangat menyenangkan Pak. Asik Pak. Menyenangkan sekali. Tidak seperti ini lagi Pak. Jadi minggu depan kita gini lagi ya pembelajarannya ya. Asik ini Pak. Mengasihkan Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, kan kita sudah melalui proses-prosesnya dari awal sampai akhir. Dari proses itu teman-teman dapat mengambil kesimpulan apa dari pembelajaran hari ini? Saya Pak, Gimana? Monggo. ya saya Pak ini. Mas Adit ya. Tanpa adanya proses routing semua PC yang berbeda network tidak bisa saling terhubung Pak. Ya benar. Tanpa adanya proses routing, PC atau network yang berbeda itu tidak bisa saling terhubung. Ada lagi? Saya Pak. Ya, Mas Gofar silakan. Ya, sekarang saya jadi tahu Pak apa kegunaan dari proses routing statis. Alhamdulillah kalau begitu. Oke. Untuk selanjutnya kalian tak kasihkan link lewat WhatsApp, nanti kalian bisa kerjakan sebagai nilai pengetahuan kalian, nanti kalian kerjakan di situ. Bapak kasih waktu 5 menit ya, cukup ya, soalnya pendek-pendek. Tapi jawabannya ya Pak. Ya Pak. Ya, oke, silakan dimulai. Sudah selesai? Baik Pak. Sudah Pak. Nanti Bapak cek nilainya. Oke. Sebelum Bapak akhiri, terima kasih telah mengikuti pelajaran hari ini. Untuk materi selanjutnya, Bapak akan menyampaikan tentang cara mengevaluasi permasalahan pada routing statis. Jadi nanti kan dalam proses routing statis itu ada beberapa masalah. Nah, nanti pemecahan masalahnya dan perbaikannya Bapak akan sampaikan untuk minggu depan. Itu ya. Ya Pak. Oke. Nanti setelah ini pembelajaran Bapak tutup, nanti Bapak share link untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Nanti link tersebut merupakan survei pembelajaran hari ini. Nanti kalian bisa kerjakan di rumah. Nanti Bapak cek. Jadi nanti untuk penilaian, nanti kalian tuh kurangnya di mana, kelebihannya di mana, kendalanya di mana. Jadi untuk proses pembelajaran kedepannya Bapak bisa tahu kendalanya di mana.
Itu nggih. Ya Pak. Oke, sebelum meninggalkan, tolong meja kursi keyboard mouse monitor kursinya diperhatikan terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah selesai, sebelum pulang, monggo kepala kelas memimpin doa terlebih dahulu. Ya Pak, untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai. Ya, sekian ya dari pembelajaran ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulangnya hati-hati, langsung pulang ke rumah, jangan rujuk ke tempat yang lain. Iya Pak.